Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa karrama bil akhlaqil hasanah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berbangga hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia suka dengan majelis ilmu. Mengapa kemudian setiap kita, baik laki-laki, perempuan, muda, anak-anak, dewasa, tua, semuanya membutuhkan ilmu? Pertama, ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, cahaya. Berarti berfungsi untuk mencerahkan serapan-serapan kebutuhan rohani, maka jawabannya tidak lain adalah ilmu. Ilmu itu adalah nasihat. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan ilmu itu kal ghaithil katsir. Oleh para ulama dari hadis Nabi, ilmu dan hidayah itu ibarat hujan yang deras yang turun di muka bumi ini tanpa diminta, tanpa di-request. Allah turunkan sebagai rahmat untuk semua makhluk di permukaan bumi. Maka fungsi ilmu itu selain dia mencerahkan, dia juga menyuburkan. Sebagaimana hadis Rasulullah bahwa ilmu itu ibarat hujan deras, kata Rasulullah. Yang ketiga, bukti Allah cinta kepada seseorang, diberikan kemudahan seseorang itu untuk paham agama. Jadi ilmu di sini adalah agama. Setidaknya 3 poin inilah yang menjadi landasan bahwa ilmu itu adalah kebutuhan. Kalau hari ini kebutuhan kita ada kebutuhan primer, sekunder, sandang, pangan, papan, ya Bu. Tapi ingat, dari semua kebutuhan secara materi itu ada kebutuhan yang sifatnya non fisik. Kebutuhan ilmu itu adalah ilmu atau hidayah, yang itu Allah berikan gratis untuk seluruh manusia, bahkan makhluk di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, potongannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jangan khawatir, siapa yang mendalami satu ilmu, yang dimaksud ilmu agama, maka dia akan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan majelis ilmu itu ada, Bu? Kapan dia pernah menjadi kebutuhan manusia? Maka panutan kita adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu sedikit menilik sejarah. Ternyata lembaga pengajaran, lembaga pendidikan yang paling tua itu adalah majelis taklim, majelis ilmu. Sekarang majelis ta'lim diambil dari kata allama yu'allimu ta'liman, proses pengajaran, proses pembelajaran. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah. Dari sinilah kemudian sejarah itu muncul. Ternyata, Bu, Rasulullah memulai dakwah 13 tahun yang sulit di kota Mekah itu ada 2 fase. 3 tahun Rasulullah itu sulit berdakwah, sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang alhamdulillah. Wa andir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Wahai Muhammad, tetaplah engkau
menyebar dakwah, berbagi ilmu, terutama kerabat dekat dulu. Barulah fase yang kedua 10 tahun, kemudian Rasulullah berdakwah secara terbuka itu. Jadi kalau dikatakan bahwa majelis atau pengajaran yang paling tua itu adalah majelis ta'lim. Waktu itu Rasulullah di fase pertama jamaahnya hanya 40 orang, ada anak-anak, ada remaja, dan yang tidak ada itu perempuan ya. Perempuan dibatasi kecuali keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejarah ini kita akan ungkapkan bahwa bersyukurlah hari ini kalau kita jadikan majelis taklim itu sebagai wadah yang lebih daripada menerima ilmu, Bu. Sebagai wadah silaturahim, ya enggak, Bu? Ada juga yang gurau-gurauan ibu-ibu itu mengatakan healingnya emak-emak, hiburan katanya gitu. Walaupun ini istilah ya, Bu ya, hiburan. Ibu-ibu kalau udah majelis taklim tuh auranya nampak, Pak Do. Gembira gitu. Gembira. Ketemu kawan, Bu ya. Habis kerja di rumah suntuk seharian, sorenya Masya Allah. Habis capek, ya enggak? Dari sudah siap pengajian, enggak ada halangan ya, Bu. Jam 2 jalan, jam 4 jalan. Alhamdulillah. Jadi ini adalah fitrah bahwa kebutuhan rohani itu tak kalah pentingnya dibanding kebutuhan secara fisik. Kita perlu rumah untuk supaya tidak kehujanan, kepanasan. Tapi apalah artinya punya fisik yang bagus, yang megah, tapi secara siraman di dalam ini kurang terserap dengan baik. Jangan pernah berhenti kita mengikuti perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan majelis ilmu.